Sama seperti Densus yang menangkap hari ini. Sejak tahun 2000 Densus 88 menangkap 2.000 orang teroris. Mengapa Densus menangkap ini? Banyak yang dituduh Densus ini hanya nangkap orang Islam. Kalau nangkap orang Islam jumlahnya ratusan juta Pak yang ditangkap. Tapi Densus menangkap orang ini bukan karena mereka Islam, tapi karena mereka masuk dalam jaringan terorisme. Kalau orang Islam yang seperti kita yang biasa-biasa saja, yang moderat ini, nggak mungkin ditangkap, santai aja. Merokok dan tidak gelisah oleh orang lain, tidak mengkafirkan orang lain. Live and sex crime. Tapi ini kemudian yang digelorakan oleh mereka, dan hingga akhirnya apa? Kita semua terjebak dalam hakimiyah takfiriyah. Harus kita pahami Pak, kalau ingin merobohkan Indonesia, maka harus merobohkan NU. Orang-orang NU hari ini oleh kelompok Wahabi Salafi ini, semuanya menggunakan teknik makan bubur Pak. Dimakan dari pinggir baru di tengahnya. Dan hari ini orang-orang Nahdien kultural di berbagai kampung-kampung di desa-desa itulah yang dimakan oleh mereka. Di Madura Pak, saya bayangin, kita bayangkan, Madura itu kalau ditanya agamanya NU, Nahdlatul Ulama. Ini orang Madura, saking fanatiknya dan saking takdimnya kepada para ulama. Hari ini sudah masuk mereka. Dan salah satu yang menjadi penyuaranya adalah kakek saya. Saya miris sekali. Dan orang di kampung saya sudah dijahiliahkan semua. Konsep mereka itu memang adalah berusaha menjahiliahkan orang yang tidak sama dengan mereka, karena mereka merasa ajaran agamanya adalah yang paling otentik dengan ajaran Nabi. Ini klaim mereka. Nabi tidak pernah mengkafir-kafirkan, apalagi menjahiliahkan orang, sesama muslim terutama. Tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Sebagian dari para ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat, satu kali sholat yang wajib 5 waktu dalam sehari, atau 5 kali sholat, maka kafir, dia keluar dari Islam. Itu sehari aja, sekali aja. Apalagi sehari, apalagi tiap hari meninggalkan sholat, kafir dia. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa selama dia meyakini tentang wajibnya sholat yang 5 waktu, tapi dia tidak sholat karena kebodohan dia, karena kemalasan dia, karena mengikuti hawa nafsu, atau memang lingkungannya banyak orang nggak sholat sehingga dia ikut nggak sholat, tapi dia masih meyakini tentang wajibnya sholat 5 waktu, maka orang yang meninggalkan sholat ini dia tidak dikafirkan, tetapi dia berdosa besar. Dan dia melakukan dosa besar yang paling besar. Tentang dosa besar yang paling besar. Jadi ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, di antara ulama berpendapat bahwa orang yang tidak sholat, meskipun dia mengakui tentang wajibnya sholat, tapi dia nggak sholat, kafir. Itu pendapat yang pertama. Dasarnya apa? Itu berapa hadis Nabi. Di antara Nabi bersabda, "Inna bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salat." Sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran meninggalkan salat. Hadis ini sahih dari Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu.